Udah boleh mulai di-record kali ya? Udah. Nah, ini kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat Bapak Koko Santoso selaku dosen mata kuliah Pertanian Inovatif dan teman-teman rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di forum ini hari ini dan pagi ini. Nah, pada diskusi kali ini saya Sony Alia Rahayu dari kelompok 16, aku moderator, akan membimbing jalannya diskusi yang mengangkat tema tentang jasa-jasa agroekosistem bagian lahan produktif. Adapun rangkaian acara sebagai berikut, yaitu pembuka, lalu dilanjut dengan pemaparan materi dari kelompok 14, lalu dilanjut dengan pemaparan materi dari kelompok 15, lalu dilanjut dengan penilai dan kesimpulan dari kelompok 16. Pemaparan materi per orang dibagi menjadi 2 menit saja ya teman-teman, biar nggak terlalu lama juga. Jadi kita mulai sekarang aja. Untuk pemaparan materi dari kelompok 14 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zawa Ismakaila dari tim Pro atau dari kelompok 14. Di sini saya akan memaparkan argumen saya. Zahwa, maaf, sepertinya suaranya agak ini. Tes. Jelas nggak? Jelas. Bisa dilanjut. Oke ya. Saat ini yang menjadi salah satu agenda global adalah ketahanan pangan dan kemiskinan. Paling tidak asumsinya yaitu karena ketahanan pangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi proses pembangunan. Kegagalan real pencapaian ketahanan pangan akan diidentikan dengan kemiskinan dan kondisi rawan pangan. Karena itu masalah ketersediaan pangan dan hati-hati. Ketahanan pangan ini berarti membutuhkan suatu lahan yang sangat besar gitu untuk implementasinya. Nah, salah satu jenis jasa yang menawarkan lahan produktif yaitu agroekosistem. Pemanfaatan lahan tersebut nantinya akan berguna kepada masyarakat sehingga memberikan additional income dan nutrition bagi masyarakat setempat itu sendiri. Sehingga nantinya dapat menguntungkan banyak pihak dari mulai masyarakat setempat hingga pihak nasional dari hasil panen atau hasil penggunaan lahan tersebut. Mungkin sekian. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kelompok 15. Dipersilahkan. Iya, masuk suaranya terdengar nggak? Iya, terdengar Paras. Oke. Saya Prafulara Lazia Agustin dari tim pemaparan akan menjelaskan salah satu jenis jasa agroekosistem, yaitu lahan produktif. Sebelumnya, lahan produktif adalah lahan atau tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman atau jasa dengan baik dan menguntungkan bagi petani atau masyarakat yang mengelolanya. Nah, berdasarkan ini, saya setuju gitu dengan adanya lahan produktif, karena dengan adanya lahan produktif itu dapat membantu memberikan additional income dan nutrition bagi masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat di sekitarnya itu bisa mendapatkan penghasilan gitu dari memanfaatkan lahan produktif ini, dan juga selain mendapatkan income, mereka juga dapat mendapatkan manfaatnya gitu bagi masyarakat. Seperti contohnya pria asal Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2013 ia berinisiatif untuk membuat lahan kosong itu menjadi kebun. Nah, dari situ sampai 2014 dia berhasil bercocok tanam itu dan menghasilkan keuntungan yang lumayan gitu, dan itu menurut saya itu sangat bermanfaat gitu bagi masyarakat dengan
mengelola lahan kosong kayak gitu dengan lahan produktif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Faris atas pemaparan materinya. Selanjutnya bisa dilanjut dengan kelompok 14. Dipersilakan. Izin masuk, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Vega Puan Latifa. Di sini aku berperan sebagai tim pemaparan yang pro terhadap lahan produktif. Jadi menurut aku untuk keseluruhan dari pemaparan PPT yang ada di course itu menurut aku setuju sama lahan produktif. Kenapa? Karena lahan produktif itu merupakan langkah yang sangat efektif untuk memperbaiki perekonomian warga setempat di tempat lahan produktif itu ada ya, dan kelestarian lingkungan. Nah, mengapa? Karena produktif sendiri kan artinya itu memanfaatkan sesuatu tepat sasaran kan, atau secara efektif gitu. Nah, jadi konsepnya di sini menekankan pada seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh sama warga setempat dari pengelolaan lahan tersebut. Nah, kenapa tadi aku bilang lahan produktif ini merupakan lahan produktif ini merupakan langkah yang baik untuk memperbaiki penghasilan warga setempat dan melestarikan lingkungan, karena contohnya aja pemanfaatan lahan kosong di desa Kulobulon itu daripada lahan kosong nggak dipakai apa-apa, nggak ngasilin duit, terus nggak melestarikan lingkungan juga mungkin kurang gitu ya, karena benar-benar kosong gitu, nggak ditempatin apa-apa. Pengalihfungsian lahan kosong ini menjadi lahan pertanian di desa Kulobulon ini itu dapat menambah mata pencaharian warga setempatnya. Jadi lowongan kerja jadi petani makin banyak. Terus jelas juga melestarikan lingkungan, karena di situ kan ditanemin tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen lah, singkatnya gitu. Terus juga selain itu nambahin penghasilan juga, karena dia dimanfaatkan jadi lahan pertanian yang mana hasil dari lahan pertanian ini dapat diperjualbelikan gitu. Jadi mereka bisa dapat additional income. Mungkin itu alasan kenapa aku setuju dengan lahan produktif ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Vega atas pemaparan materinya. Bisa dilanjut dengan kelompok 15. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu, lahan produktif adalah lahan yang subur dan dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Lahan produktif juga diharapkan mampu menopang kestabilan pasokan dan ketahanan pangan di era 4.0 ini. Tetapi menurut kami, sesubur apapun suatu lahan tidak akan dapat menjadi maksimal bila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Seperti yang kita tahu, mayoritas petani di Indonesia yang pengetahuan tentang inovasi di bidang pertanian masih terbilang dalam tanda kutip tertinggal. Seperti contoh, kebanyakan petani atau pekebun pengetahuan memilih bibit yang berkualitas premium, memilih dan menghasilkan bibit yang berkualitas premium masih kurang. Kami mau mengajukan pertanyaan, bagaimana cara lahan produktif dapat menopang ketahanan pangan, sedangkan sumber daya manusia kita terbilang masih tertinggal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari kelompok 15. Bisa dilanjut dengan kelompok 14, dipersilakan.
Untuk perwakilan kelompok 14, dipersilahkan. Untuk perwakilan kelompok 14, selanjutnya bisa dilanjut pemaparan materinya. Baik, izin masuk. Iya, Vega, silahkan. Oke, mungkin aku akan menanggapi pernyataan yang mungkin cenderung mempertanyakan gitu ya terkait efektivitas dari lahan produktif ini. Baik, singkatnya tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bazalil itu uh, lahan produk gimana kita mau memanfaatkan lahan produktif ini dengan sementara kita masih punya masalah gitu terhadap ketertinggalan sumber daya manusia Indonesia gitu ya, kurang lebih seperti itu. Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini masih terbilang terbatas gitu ya kecerdasannya atau pemanfaatan teknologinya gitu. Tapi justru karena inilah permasalahan ini memang sampai sekarang juga masih diselesaikan gitu, coba diselesaikan oleh pemerintah dan mungkin mahasiswa juga. Makanya sekarang ini kita baru ini ngedengar bahwa peran mahasiswa yaitu sebagai agent of change sama pokoknya dia penyalur jadi oleh karena itu berangkat dari permasalahan ini maka kita sebagai mahasiswa ya harus berkontribusi langsung gitu. Kita harus kayak mengedukasi warga setempat dengan cara gimana sih cara memanfaatkan lahan ini jadi produktif gitu. Awalnya kayak dari tugas KKN mungkin kita bisa mengedukasi warga setempat gitu untuk memanfaatkan lahan itu secara produktif, itu peran mahasiswanya. Terus dari pemerintahnya juga mungkin bisa mengadakan sistem gitu ya atau acara atau kegiatan gitu untuk mengedukasi warga setempat dengan pemanfaatan teknologi itu. Gitu sih. Mungkin penyelesaiannya baru segi sosialisasinya ya. Belum ke pemanfaatan konkretnya gitu. Baik, sekian terima kasih Vega atas argumennya. Setelah ini bisa dilanjut dengan kelompok 14 untuk menanggapi argumen dari kelompok 15 untuk menanggapi argumen dari Vega dari kelompok 14. Untuk kelompok 15 aku mau nambahin argumen dari Vega, boleh nggak? Dari kelompok 15 dulu sebelumnya.
Ada yang mau menanggapi? Mungkin aku mau sedikit menambahkan, saya Fauziah ini dari kelompok 15. Tadi kan penyelesaian yang dilakukan itu mungkin hanya sekedar kayak orang-orangnya dari kayak kita dari mahasiswa, peran mahasiswa gitu kan, kita bahas yang tadi kelompok 14 jelaskan. Nah, salah satu peran paling penting dan paling bisa berpengaruh, paling bisa memiliki dampak yang besar itu kan contohnya dari masyarakat, dari pemerintah sendiri ya. Dan kalau pemanfaatan lahan produktif itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi geografis gitu kan. Kayak misal orang-orang di daerah-daerah pantai mungkin mereka bisa mengalihfungsikan lahannya, memproduktivitasnya itu kayak untuk di bidang perikanan. Terus kalau yang dari daerah tinggi mungkin bisa dari segi perkebunan. Terus kalau untuk lahan-lahan yang mungkin kurang produktif mungkin bisa kembali diolah. Nah, itu kan salah satu peran paling pentingnya itu dari pemerintah ya. Nah, kalau menurut kalian itu gimana sih cara pemanfaatan lahan itu agar produktif dan tepat sasaran dan sehingga kayak nantinya itu benar-benar akan terdampak positif juga bagi masyarakat. Jadi kita bisa menghasilkan lahan yang produktif dan baik. Selanjutnya untuk baik, terima kasih Fauzia, waktunya sudah habis. Oke, untuk selanjutnya kepada kelompok 14 dipersilakan untuk menanggapi argumen dari kelompok 15. Izin masuk, suaranya terdengar? Iya, terdengar. Ya. Saya Praswara akan menanggapi argumen dari kelompok 15. Kayak menurut saya itu, menurut saya memanfaatkan lahan produktif itu bukanlah hal yang sulit. Kenapa? Karena seperti contoh yang telah saya berikan tadi, yaitu salah satu warga Petamburan 1, RT 1, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, tiap hari ia merawat tanaman sayur yang ditanam di pinggiran aliran Sungai Ciliwung. Dia itu berinisiatif, tadinya dia juga nggak tahu tuh lahan itu kan di belakang rumahnya dia ada lahan kosong. Nah, tadinya dia tuh nggak tahu tuh lahan itu mau diapain, tapi karena dia itu lihat lahannya itu kosong, terus kalau misalnya lahan kosong itu dibiarin itu, nantinya dia banyak sampah, terus banyak beling-beling kayak gitu. Nah, makanya dia berinisiatif hingga pada 2014 lalu, dia itu mengalami kesulitan ekonomi dan dia berinisiatif untuk membuat atau membuka lahan itu sebagai lahan produktif seperti itu. Nah, tadinya dia itu hanya menanam beberapa saja dan dari situ dia menghasilkan dengan panennya itu dia dibagi-bagikan ke warga sekitar. Nah, tapi sampai sekarang itu dia sudah menanam berbagai jenis tanaman gitu yang bisa dia jual ke pasar seperti cabai merah, cabai rawit, anggur, jambu kristal, dan beberapa sayuran lainnya. Nah, dari situ dia itu mendapatkan income gitu, masukan. Nah, terus masyarakat tetangganya juga itu dia yang tadinya nih, kan tadi lahannya kosong. Nah, masyarakat tetangganya itu kan biasa buang sampah di situ. Nah, dengan dia memanfaatkan lahan itu menjadi lahan produktif, masyarakatnya itu jadi sadar gitu, dia nggak buang sampah juga ke situ, dan juga dia itu si tetangga-tetangganya itu ya, dia itu pada mengikuti gitu apa yang dilakukan oleh pria ini gitu. Jadi masyarakatnya itu mulai mengalihfungsikan lahan kosong menjadi lahan yang bermanfaat. Waktunya sudah habis. Oke, terima kasih Paras. Untuk sesi selanjutnya, karena waktu yang disediakan untuk pemaparan materi sudah habis, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penilaian dan kesimpulan dari kelompok 16.
Untuk kelompok 16 mungkin bisa diberikan dulu kesimpulannya, dipersilakan. Izin masuk. Baik, sebelumnya saya Aryo Ilham akan mencoba menyimpulkan dari diskusi kita kali ini. Ketahanan pangan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan secara serius, karena pangan merupakan jantung peradaban. Salah satu syarat terciptanya ketahanan pangan adalah memaksimalkan lahan produktif dan meminimalkan lahan tidur. Tapi apakah lahan produktif di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh orang-orang Indonesia yang pengetahuan masih terbatas, terutama lahan-lahan yang dikelola oleh negara, lahan-lahan produktif yang dikelola oleh negara? Apakah tidak ada kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelanggaran lahan seperti proyek-proyek yang digarap pada umumnya? Tentu hal itu sudah menjadi rahasia umum dan kita sama-sama tahu bagaimana kelanjutannya. Jadi, lahan produktif itu adalah hal yang sangat baik, terutama jika lahan itu dimiliki oleh para petani dan petaninya berusaha menggarap lahan tersebut dengan maksimal. Maka itu akan meningkatkan ekonomi keluarga petani tersebut. Namun, jika lahan produktif itu dikelola oleh petani yang niatnya setengah-setengah, mungkin itu belum menjadi hal yang akan memaksimalkan ekonominya. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Aryo atas kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi penilaian yang akan dibacakan oleh kelompok 16. Untuk kelompok 16 dipersilahkan untuk pembacaan penilaian. Baik, izin masuk. Saya perwakilan dari kelompok 16 untuk menilai kelompok 14. Materi yang dipaparkan dari kelompok 14 bagus dan jelas. Jawaban yang diberikan juga jelas dan sesuai dengan materi yang diberikan. Walaupun semua anggota belum bisa menyampaikan materinya, secara keseluruhan materi yang telah diberikan oleh kelompok 14 nilai yang kami berikan pada kelompok 14 85. Terima kasih. Terima kasih Putri. Selanjutnya penilaian untuk kelompok 15 dari Ya, untuk kelompok 15 tadi sudah bagus dalam menyampaikan materi, walaupun juga masih belum semua anggota bisa berpartisipasi karena nilai yang kami berikan untuk kelompok 15 adalah 83. Terima kasih. Baik, terima kasih Aura untuk penilaiannya. Sesi diskusi kali ini kita sudahi terlebih dahulu karena waktu yang disediakan juga sudah habis dan sesi per sesi telah kita lalui. Sampai sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan terima kasih kepada kelompok 14 dan kelompok 15 yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Maka dari itu, karena waktu yang disediakan sudah cukup, maka diskusi ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Udah stop record belum?